1. Adapun sejarawan yang mengatakan bahwa sejarah tidak berkembang lurus ke arah depan, tetapi bergerak seperti garis yang melingkar adalah A. Sartono Kartodirjo, B. Aristoteles, C. Herodotus, D. Muhammad Yamin, E. Ibnu Khaldun. Herodotus adalah seorang sejarawan Yunani kuno yang sering disebut sebagai Bapak Sejarah. Ia hidup pada abad kelima sebelum Masehi dan terkenal karena karyanya yang berjudul Historia. Dalam karyanya, Herodotus menjelaskan bahwa sejarah tidak berkembang secara linear atau lurus ke depan, melainkan bergerak seperti garis lingkaran. Artinya, sejarah memiliki siklus yang berulang, di mana peradaban mengalami naik dan turun. 2. Unsur-unsur penting di dalam peristiwa sejarah terdiri dari manusia, ruang, dan waktu. Dalam ini sejarah menempatkan manusia sebagai A. Penemu sejarah, B. Penggerak sejarah, C. Perusak sejarah, D. Pelaku sejarah, E. Penggagas sejarah. Manusia sebagai pelaku sejarah memiliki peran sentral dalam menciptakan, mengubah, dan mewariskan peradaban. Mereka adalah aktor utama yang berinteraksi dengan lingkungan, menciptakan teknologi, membangun masyarakat, dan mengembangkan budaya. Tindakan dan interaksi manusia inilah yang menjadi inti dari kajian sejarah. 3. Untuk mengungkap kehidupan manusia masa lampau, sejarah telah memformulasikan dalam 5 pertanyaan. Salah satunya adalah when, yakni menunjuk pada A. Peristiwa yang terjadi pada masa lampau, B. Tempat peristiwa terjadi, C. Proses terjadinya peristiwa sejarah, D. Waktu terjadinya peristiwa sejarah, E. Adanya hubungan sebab akibat dalam peristiwa sejarah. Kata tanya when dalam sejarah mengacu pada kapan suatu peristiwa terjadi. Hal ini berkaitan dengan aspek kronologis dalam sejarah, yaitu penentuan waktu dan urutan kejadian dalam suatu peristiwa. 4. Pertempuran Ambarawa yang terjadi pada tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember 1945, diawali dengan kedatangan tentara sekutu yang diboncengi Nica dan mendarat di Semarang. Pertempuran tersebut dimulai pada tanggal 23 November 1945. Pertempuran berakhir pada tanggal 15 Desember 1945, dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa. Urutan peristiwa sejarah tersebut menunjukkan konsep berpikir diakronik karena A. Peristiwa Ambarawa diuraikan memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang, B. Peristiwa Ambarawa diuraikan dari aspek sosial dan politik masyarakat Indonesia, C. Terjadi perubahan yang dapat mendorong pasukan Indonesia memenangkan pertempuran tersebut, D. Keberlanjutan di mana peristiwa tersebut memberikan semangat nasionalisme kepada para prajurit Indonesia, E. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya fakta sejarah yang dapat dijadikan bahan historiografi. Konsep berpikir diakronik dalam sejarah berarti melihat suatu peristiwa secara kronologis, berurutan dalam waktu, tetapi dalam ruang yang terbatas. Dalam soal, pertempuran Ambarawa dijelaskan secara berurutan dari awal hingga akhir dengan rentang waktu yang jelas, 20 Oktober sampai 15 Desember 1945, tetapi tetap dalam lingkup tempat yang terbatas, yaitu di Ambarawa. 5. Ilmu sejarah merupakan suatu ilmu yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan manusia. Setiap kehidupan manusia terdapat berbagai peristiwa. Oleh karena itu, jika seorang sejarawan akan menulis kembali peristiwa tersebut, terdapat beberapa konsep berpikir yang harus diterapkan. Salah satu konsep berpikir yang digunakan seorang sejarawan sinkronik, yaitu A. Mengutamakan urutan terjadi peristiwa-peristiwa sejarah, B. Mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu, C. Mempelajari peristiwa berdasar pembakan suatu masa, D. Penulisan sejarah berdasarkan realitas suatu peristiwa, E. Penulisan sejarah berdasarkan catatan-catatan suatu perjalanan.
Konsep berpikir sinkronik dalam sejarah berarti menganalisis suatu peristiwa dalam ruang yang luas tetapi dalam waktu yang terbatas. Sejarawan yang menggunakan pendekatan sinkronik akan mengkaji suatu peristiwa secara mendalam dalam satu periode tertentu, dengan mempertimbangkan aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terjadi pada masa tersebut. 6. Masyarakat prasejarah sudah mengenal berbagai upacara. Salah satunya adalah upacara penguburan yang dibuktikan dengan adanya peninggalan berupa A. punden berundak, B. medalion, C. menhir, D. dolmen, E. sarkofagus. Sarkofagus adalah peti mati yang terbuat dari batu, yang digunakan oleh masyarakat prasejarah untuk menguburkan jenazah. Peninggalan ini menunjukkan bahwa masyarakat prasejarah sudah mengenal upacara penguburan sebagai bagian dari kepercayaan mereka terhadap kehidupan setelah kematian. 7. Perhatikan peninggalan prasejarah berikut. Gambar tersebut menunjukkan corak kehidupan masyarakat Prakasara yaitu masa A. mengumpulkan makanan yang berfungsi untuk alas gerabah, B. perundagian yang berfungsi sebagai senjata rakyat, C. meramu dan berburu yang berfungsi untuk menusuk binatang, D. bercocok tanam yang berfungsi untuk mencangkul tanah, E. beternak yang berfungsi untuk memotong binatang. Gambar di atas adalah gambar kapak perimbas, yang merupakan salah satu kebudayaan Pacitan. Alat ini digunakan oleh manusia praaksara untuk meramu dan berburu, yang berfungsi untuk menusuk binatang. 8. Wujud pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha bagi masyarakat Indonesia antara lain berkembangnya teknologi pembuatan candi, dikenalnya sistem kasta pada masyarakat Hindu, mulai dikenalnya konsep raja dan kerajaan, mulai dikenalnya aksara dan kesusastraan, dan mulai dikenalnya kepercayaan atau agama Hindu-Buddha. Maka terjadilah perubahan zaman menjadi zaman, A. sejarah, B. prasejarah, C. nirleka, D. Hindu-Buddha, E. Islam. Perubahan dari zaman prasejarah ke zaman sejarah terjadi ketika masyarakat sudah mengenal tulisan. Dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha, masyarakat Nusantara mulai mengenal aksara, sistem pemerintahan kerajaan, serta konsep keagamaan dan kebudayaan baru. Hal ini menandai awal dari zaman sejarah, karena adanya sumber tertulis yang bisa digunakan untuk mempelajari masa lalu. 9. Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia telah membawa perubahan besar di dalam struktur sosial masyarakat Indonesia yang sebelumnya berkarakteristik Hindu-Buddha. Kehadiran agama Islam dapat diterima baik oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Faktor penyebab Islam berkembang pesat di Indonesia adalah A. Hindu terdapat perbedaan status seseorang dalam masyarakat, B. pengaruh Hindu-Buddha hanya terdapat di kalangan istana, C. penyebaran agama Islam di masyarakat dilakukan secara damai, ajaran agama Islam mudah dipelajari oleh bangsa Indonesia, E. keimanan masyarakat Indonesia telah terbentuk sebelumnya. Islam berkembang pesat di Indonesia karena penyebarannya dilakukan dengan cara damai, melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan dakwah oleh para ulama dan wali. Pendekatan yang fleksibel dan tidak memaksa ini membuat Islam mudah diterima oleh masyarakat, termasuk oleh para penguasa lokal, yang kemudian turut menyebarkannya ke rakyat mereka. 10. Salah satu contoh tradisi Hindu yang masih bertahan dalam kehidupan masyarakat Bali, di tengah masyarakat Indonesia heterogen saat ini, A. Upacara pembakaran mayat, B. Pembangunan kuil pemujaan, C. Tradisi penyerahan sesajen ke pura, D. Upacara membawa sesajen ke sawah, E. Upacara penyembahan Dewa Brahma. Di Bali, upacara pembakaran mayat dikenal sebagai ngaben, yang merupakan tradisi Hindu yang masih bertahan hingga saat ini.
Ngaben adalah ritual kremasi yang melambangkan pelepasan roh dari tubuh untuk kembali ke alam roh atau menuju reinkarnasi. Upacara ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu. 11. Majapahit merupakan kerajaan nasional kedua. Kerajaan ini bercorak agraris dan perdagangan. Kerajaan Majapahit tumbuh menjadi negara besar yang menguasai perdagangan dan pelayaran, serta mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Faktor Majapahit menjadi kerajaan besar agraris dan perdagangan adalah, tanahnya subur banyak menghasilkan bahan-bahan ekspor, seperti beras dan kacang-kacangan, b. Pusat kerajaan di tepi sungai besar sehingga hubungan dengan dunia luar sangat mudah, c. Majapahit terletak di daerah pedalaman dengan hasil perekonomian berupa hasil pertanian, d. Masyarakat Majapahit pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani sehingga hasil pertanian melimpah, e. Masyarakat Majapahit memiliki kepandaian mengolah lahan pertanian sehingga banyak negara luar belajar bertani. Majapahit berkembang menjadi kerajaan besar karena didukung oleh sektor agraris dan perdagangan. Tanahnya yang subur memungkinkan produksi beras dan hasil pertanian lainnya dalam jumlah besar, yang kemudian menjadi komoditas ekspor ke berbagai wilayah. Hal ini memperkuat ekonomi kerajaan dan menjadikannya pusat perdagangan di Nusantara. 12. Sikap kita terhadap peninggalan sejarah yang bercorak Islam, ialah ikut serta melestarikannya. Salah satu bentuk peninggalan sejarah yaitu berupa masjid, makam, kaligrafi, dan karya sastra. Makam Fatimah binti Maimun ditemukan di daerah A. Gresik, B. Klaten, C. Sulawesi Selatan, D. Cirebon, E. Sumatera. Makam Fatimah binti Maimun terletak di Gresik, Jawa Timur. Makam ini merupakan salah satu peninggalan Islam tertua di Indonesia, diperkirakan berasal dari abad ke-11. Keberadaan makam ini menjadi bukti awal masuknya Islam ke Nusantara, terutama di daerah pesisir yang menjadi pusat perdagangan. 13. Berdasarkan tulisan-tulisan yang terdapat pada prasasti, diketahui bahwa raja yang pernah memerintah di Tarumanegara adalah Raja Purnawarman. Raja Purnawan merupakan raja besar yang telah berhasil meningkatkan kehidupan rakyatnya. Disebutkan bahwa kehidupan ekonomi kerajaan Tarumanegara telah teratur. Bukti dari penjelasannya tersebut adalah, a. Kehidupan masyarakatnya mengalami perubahan ke arah sejahtera sehingga terwujudnya kemakmuran, b. Banyak ditemukan peninggalan yang berupa candi-candi dan berbagai barang purbakala, c. Wilayah kekuasaan kerajaan Tarumanegara meliputi seluruh Jawa bagian barat dan pantai utara Jawa. D. Raja Purnawarman telah menggalang kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain di luar Nusantara, e. Dibangunnya terusan sepanjang 6.122 tombak sebagai sarana mencegah banjir dan pelayaran. Bukti peningkatan kehidupan ekonomi pada masa Raja Purnawarman di Kerajaan Tarumanegara adalah pembangunan terusan sepanjang 6.122 tombak. Hal ini disebutkan dalam prasasti Tugu, yang menjelaskan bahwa Raja Purnawarman menggali sungai Gomati untuk mencegah banjir, dan memperlancar pelayaran serta irigasi pertanian, sehingga mendukung kemakmuran rakyatnya. 14. Bersamaan dengan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, maka terjadilah akulturasi kebudayaan antara budaya lokal dengan kebudayaan Islam. Hal ini menambah keanekaragaman budaya kita, sehingga kita bangga dengan budaya bangsa. Salah satu contohnya adalah bangunan Masjid Agung Demak sangat menonjol pada bagian A. Pilar-pilarnya, B. Ukiran pada mimbarnya, C. Ukiran pada pintu-pintu masjid, D. Atap tumpang pada masjid, E. Adanya beduk masjid. Masjid Agung Demak memiliki atap tumpang tiga, yang merupakan bentuk akulturasi antara budaya Hindu Jawa dan Islam. Atap bertingkat ini menyerupai bentuk meru dalam arsitektur Hindu, tetapi digunakan dalam konteks Islam sebagai simbol iman Islam, iman,
Islam, ihsan. Bangunan ini mencerminkan perpaduan budaya lokal dengan ajaran Islam yang berkembang di Nusantara. 15. Bangsa Barat yang pertama kali berlabuh di Nusantara, dan kemudian melakukan kegiatan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku adalah A. Belanda, B. Spanyol, C. Inggris, D. Portugis, E. Perancis. Bangsa Portugis adalah bangsa Barat pertama yang berlabuh di Nusantara, tepatnya di Maluku pada tahun 1512. Mereka datang untuk mencari rempah-rempah, dan kemudian melakukan monopoli perdagangan di wilayah tersebut. Kedatangan Portugis dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao, yang menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan di Maluku, seperti Ternate dan Tidore. 16. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, mereka melakukan berbagai tindakan yang mampu memberikan dampak bagi bangsa Indonesia. Di bidang ekonomi, Jepang mengeksploitasi SDA dan SDM untuk kepentingan perang, dan menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki, memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang. Kebijakan Jepang saat menduduki Indonesia tidak sepenuhnya merugikan. Ada beberapa kebijakan yang memberi kesan positif bagi perkembangan bangsa Indonesia. Dampak positif pendudukan Jepang di bidang ekonomi bagi bangsa Indonesia saat ini adalah A. Sumber daya alam Indonesia dieksploitasi secara besar-besaran, B. Indonesia menjadi negara pengolah sumber bahan baku industri, C. Sumber daya alam Indonesia dikelola oleh perusahaan asing, D. Diperkenalkan lain sistem untuk peningkatan produksi pangan, E. Masuknya investor asing ke Indonesia untuk memperbaiki ekonomi. Pada masa pendudukan Jepang, salah satu kebijakan ekonomi yang diterapkan adalah sistem garis, line system, dalam pertanian. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan, terutama padi, guna mencukupi kebutuhan logistik perang Jepang. Sistem ini mengatur pembagian lahan dan tenaga kerja secara lebih terorganisir agar hasil pertanian meningkat. Meskipun Jepang mengeksploitasi sumber daya Indonesia, sistem ini tetap memberikan dampak positif karena memperkenalkan metode pertanian yang lebih efisien, yang kemudian memengaruhi kebijakan pertanian Indonesia setelah kemerdekaan. 17. Kebijakan Belanda yang melahirkan golongan cerdik pandai yang menjadi penggerak nasionalisme di Indonesia adalah A. Irigasi, B. Transmigrasi, C. Kuli ordinantie, D. Industrialisasi, E. Edukasi. Kebijakan edukasi, pendidikan, yang diterapkan oleh Belanda, terutama melalui politik etis, 1901, melahirkan golongan cerdik pandai yang kemudian menjadi penggerak nasionalisme di Indonesia. 18. Penjajahan bangsa Barat di Indonesia pada abad ke-19 telah memeras, menyiksa dan merebut hak-hak rakyat Nusantara. Perjuangan bangsa Indonesia terhadap penjajah hampir dilakukan di seluruh wilayah, terutama di daerah yang menjadi pusat kekuasaan penjajah. Ciri perlawanan bangsa Indonesia pada abad ke-19 adalah A. Bersifat lokal, kedaerahan dilakukan secara sporadik, B. Perjuangan menggunakan strategi perang gerilya, C. Cara perjuangan menggunakan strategi diplomasi, D. Melakukan kerjasama dengan penjajah Barat, E. Menggunakan cara memecah belah kekuatan Barat. Pada abad ke-19, perlawanan terhadap penjajah bersifat lokal atau kedaerahan karena perjuangan masih dipimpin oleh tokoh-tokoh setempat seperti raja, sultan, atau pemimpin adat. Perlawanan ini terjadi di berbagai daerah tetapi tidak terkoordinasi secara nasional, sehingga seringkali terjadi secara sporadis, terpencar-pencar dan tidak berkesinambungan. Contoh perlawanan lokal pada abad ke-19 antara lain, Perang Diponegoro, 1825–1830, di Jawa Tengah, Perang Padri, 1803–1838, di Sumatera Barat, Perang Aceh,
1873-1904 di Aceh, Perlawanan Rakyat Bali, 1846-1849, Perlawanan Rakyat Banjar, 1859-1863. Karena perlawanan tidak bersatu secara nasional dan masih menggunakan pola tradisional, penjajah Barat seperti Belanda dapat dengan mudah menumpasnya satu persatu. Perlawanan baru berkembang ke arah nasionalisme modern pada awal abad ke-20, dengan organisasi seperti Budi Utomo, 1908, Sarekat Islam, 1911, dan PNI, 1927. 19. Thomas S. Raffles merupakan orang Inggris pertama yang dihadirkan oleh pemerintah Inggris untuk memerintah di Indonesia. Dalam perjalanan pemerintahan yang dipimpinnya, banyak reformasi di bidang pertanahan, salah satunya tentang sistem sewa tanah. Pemerintah Inggris dikenal dengan kebijakan sewa tanah ketika berkuasa di Indonesia. Kebijakan tersebut dinamakan A Contingenten, B Landren, C Mendren, D Octroi, E Kulturstelsel. Landrent atau sistem sewa tanah adalah kebijakan yang diperkenalkan oleh Thomas Stamford Raffles saat Inggris berkuasa di Indonesia, 1811-1816. Dalam sistem ini, petani diwajibkan membayar pajak tanah kepada pemerintah kolonial Inggris karena tanah dianggap sebagai milik negara. 20. Pada saat Soekarno ditangkap dan dipenjarakan di Sukamiskin, Bandung, sebagai akibat gerakan organisasi PNI yang radikal dan non-kooperatif dengan pemerintah kolonial, di depan pengadilan ia melakukan pidato pembelaan dirinya yang berjudul, A Enough is Enough, B Kami Bukan Bangsa Inlander, C Indonesia Menggugat, D Menuju Indonesia Merdeka, E Saatnya Indonesia Berbicara. Pidato, Indonesia Menggugat, disampaikan oleh Soekarno di depan pengadilan kolonial pada tahun 1930, saat ia diadili akibat aktivitasnya dalam Partai Nasional Indonesia, PNI, yang dianggap terlalu radikal dan menentang Belanda. 21. Perang yang menguras keuangan yang sangat besar dan juga perang terbesar bagi Belanda, dikenal dengan Perang Jawa terjadi pada tahun 1825-1830. Perang ini dipimpin oleh A. Pangeran Diponegoro, B. Patimura, C. Tuanku Imam Bonjol, D. Pangeran Antasari, E. Sultan Tenggono. Perang Diponegoro, juga dikenal sebagai Perang Jawa, adalah perang besar yang terjadi antara Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro melawan pemerintah kolonial Belanda. Perang ini berlangsung selama 5 tahun, 1825-1830, dan merupakan salah satu perang terbesar dan termahal yang pernah dihadapi oleh Belanda selama masa penjajahan mereka di Indonesia. 22. Karena Belanda merasa kesulitan menundukkan Aceh dengan kekuatan senjata, sehingga menempuh cara lain, yaitu berupaya mengetahui rahasia kehidupan sosial budaya, dengan mengirim salah seorang ahli tentang Islam di Aceh yang bernama A. Douwes Dekker, B. van Houvel, C. Snoek Hurgronje, D. J.H.R. Kohler, E. van den Bosch. Saat Belanda mengalami kesulitan dalam menaklukkan Aceh melalui peperangan, mereka menggunakan strategi politik dan intelijen. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengirim Snoek Hurgronje, seorang ahli Islam dan budaya Aceh, untuk mempelajari kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Aceh. 23. Proklamasi kemerdekaan memberikan dorongan semangat perjuangan bagi rakyat Indonesia. Pernyataan yang memberitahu kepada bangsa Indonesia sendiri dan kepada dunia luar bahwa saat ini bangsa Indonesia telah lepas dari penguasaan negara lain. Makna proklamasi bagi kehidupan sosial bangsa Indonesia adalah
A. Memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan dan propaganda bangsa lain. B. Adanya kebebasan dalam melakukan perdagangan yang sebelumnya mengalami monopoli. C. Kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. D. Adanya peradaban baru dengan kebiasaan baru yang terbangun menjadi tradisi baru masyarakat. E. Adanya pengakuan kedaulatan dari negara lain di dunia sebagai negara merdeka yang terlepas dari penjajahan. Proklamasi kemerdekaan memberikan kebebasan kepada bangsa Indonesia untuk mengatur nasibnya sendiri tanpa lagi dibelenggu oleh penjajahan dan pengaruh negara lain. Ini memunculkan semangat perjuangan dan rasa merdeka di kalangan rakyat Indonesia. 24. Dinamika politik dan pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan. Pada masa demokrasi liberal, para elit politik dan pemimpin bangsa masih mencoba menemukan konsep pemerintahan yang sesuai dengan kondisi bangsa. Kehidupan politik pada masa demokrasi liberal yaitu, A. Partai politik berkembang secara kuantitas dan terciptanya kolaborasi antar partai. B. Kegiatan pemerintahan dijalankan oleh presiden dan mempertanggungjawabkannya kepada parlemen. C. Sering terjadi pergantian kabinet akibat adanya mosi tidak percaya parlemen terhadap kabinet yang berkuasa tersebut. D. Perdana Menteri bertanggung jawab kepada presiden dan memberikan kepercayaan kepada parlemen. E. Presiden bertugas sebagai kepala pemerintahan dan kepala masa demokrasi liberal di Indonesia, yang berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959, ditandai oleh beberapa karakteristik utama dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Salah satu ciri yang paling menonjol adalah sering terjadi pergantian kabinet, akibat adanya mosi tidak percaya parlemen terhadap kabinet yang berkuasa tersebut. 25. Tujuan pemerintah pendudukan Jepang membentuk organisasi untuk orang Indonesia dengan nama Gerakan 3 adalah A. Mempermudah terjalinnya hubungan komunikasi antara pemerintah kolonial Belanda dengan pemerintah pendudukan Jepang. B. Untuk mengganti organisasi-organisasi yang dibubarkan oleh pemerintah pendudukan Jepang. C. Menarik simpatik rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam menghadapi sekutu. D. Sebagai realisasi dari janji-janji pemerintah pendudukan Jepang kepada rakyat Indonesia. E. Untuk menindas keseluruh gerakan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Tujuan utama Jepang membentuk Gerakan 3A adalah untuk menarik simpati dan dukungan rakyat Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam menghadapi sekutu pada Perang Dunia II. Jepang ingin memanfaatkan potensi sumber daya alam dan manusia Indonesia untuk kepentingan perang mereka. 26. Sultan Hamengkubuwono IX adalah Sultan Yogyakarta ke-9 dan Gubernur pertama Daerah Istimewa Yogyakarta, serta pernah menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia yang kedua. Beliau memiliki peran yang sangat besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peran beliau dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah A. Menyediakan Keraton Yogyakarta sebagai markas pejuang dan TNI ketika serangan umum 1 Maret 1949. B. Menjadi tokoh utama memimpin perang dalam serangan umum 1 Maret 1949 melawan tentara sekutu. C. Menjadikan Keraton Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan sementara Republik Indonesia. D. Menjadi tokoh utama sebagai penggerak serangan umum 1 Maret 1949 melawan tentara sekutu. E. Sebagai pemimpin negara menggantikan Soekarno dalam serangan umum 1 Maret 1949. Peran Sultan Hamengkubuwono IX dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia sangatlah besar dan beragam. Salah satu peran beliau yang paling menonjol adalah menyediakan Keraton Yogyakarta sebagai markas pejuang dan TNI ketika serangan umum 1 Maret 1949. 27. Pada bulan April 1943 dikeluarkannya pengumuman oleh pemerintah Jepang yang memberikan kesempatan kepada para pemuda untuk menjadi heiho. Heiho adalah
A. Prajurit Belanda yang tunduk terhadap kekuasaan Jepang. B. Barisan pemuda yang dididik dengan latihan semi-militer. C. Prajurit cadangan yang dibentuk oleh Jepang. D. Tentara Indonesia yang dipersiapkan untuk membantu Jepang. E. Barisan pemuda yang diberikan senjata perang. Heiho merupakan tenaga sukarela yang direkrut oleh Jepang pada masa pendudukan untuk membantu dalam kegiatan militer, termasuk sebagai tenaga pembantu yang dilatih untuk mendukung operasi militer Jepang di Indonesia. 28. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno menerapkan sistem ekonomi terpimpin. Dalam hal ini Presiden langsung terjun dan mengatur perekonomian. Dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian, Presiden Soekarno menempuh beberapa langkah. Salah satu langkah tersebut adalah melaksanakan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan modal dan tenaga ahli. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Presiden menyampaikan deklarasi ekonomi, DEKON. Tujuan dari DEKON adalah menciptakan ekonomi yang bersifat demokrasi bebas dari imperialisme. Pada pelaksanaannya, DEKON tidak mengatasi kemerosotan ekonomi, bahkan malah memberatkan rakyat. Program ini dianggap gagal. Karena A. Kehidupan masyarakat pada umumnya masih di bawah taraf hidup. B. Pendapatan per kapita masyarakat masih belum sesuai standar. C. Semua program pemerintah pada saat itu untuk kepentingan politik. D. Masih ada campur tangan pihak asing yang ingin mengusai perekonomian. E. Tidak ada ukuran yang objektif untuk menilai suatu usaha dan hasil usaha. Tujuan dari DEKON adalah menciptakan ekonomi yang bersifat demokrasi bebas dari imperialisme. Namun, pada pelaksanaannya, DEKON tidak berhasil mengatasi kemerosotan ekonomi, bahkan malah memberatkan rakyat. Program ini dianggap gagal karena tidak ada ukuran yang objektif untuk menilai suatu usaha dan hasil usaha. 29. Indonesia terdiri dari beberapa agama dan kepercayaan, tetapi persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap dijaga. Disetujuinya penghilangan kalimat, dengan menjalankan syariat bagi pemeluknya dalam Piagam Jakarta menunjukkan, A. Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. B. Syariat Islam menjadi penghalang persatuan bangsa Indonesia. C. Kurang dihayatinya makna syariat Islam oleh para anggota PPKI. D. Kegagalan tokoh Muslim di PPKI dalam mempertahankan kalimat tersebut. E. Adanya sikap mementingkan kepentingan bangsa dan negara dari tokoh umat Islam yang ada dalam PPKI. Penghilangan kalimat dengan menjalankan syariat bagi pemeluknya dalam Piagam Jakarta menunjukkan adanya sikap mementingkan kepentingan bangsa dan negara dari tokoh umat Islam yang ada dalam PPKI. Para tokoh Islam dalam PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, menyetujui penghilangan kalimat tersebut demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yang terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan, serta untuk memastikan bahwa negara Indonesia tidak hanya berdasar pada satu agama saja, melainkan mencakup pluralitas yang ada di masyarakat. 30. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Secara kronologis, berurut, peristiwa-peristiwa penting sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah A. Terbentuknya BPUPKI, pembentukan PPKI, perunusan teks proklamasi, peristiwa Rengas Dengklok. B. Kekalahan Jepang, kemenangan sekutu, lahirnya Gerakan Pemuda Revolusioner. C. Peristiwa Rengas Dengklok, pengangkatan ketua PPKI, pembentukan KNIP. D. Pembentukan BUPKI, pembentukan PPKI, pembentukan peta. E. Pergantian BUPKI menjadi PPKI, pemanggilan Insinyur Soekarno, Hatta ke Saigon, peristiwa Rengas Dengklok, perumusan teks proklamasi. Secara kronologis, peristiwa-peristiwa penting sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah pergantian BPUPKI menjadi PPKI, pemanggilan Insinyur Soekarno-Hatta ke Saigon, peristiwa Rengas Dengklok,
Perumusan teks proklamasi, urutan ini mencerminkan tahapan-tahapan kunci menuju proklamasi kemerdekaan, termasuk pergantian BPUPKI menjadi PPKI, pemanggilan Soekarno dan Hatta ke Saigon oleh Jepang untuk memastikan keputusan politik, peristiwa Rengas Dengklok yang berkaitan dengan persiapan proklamasi, dan akhirnya perumusan teks proklamasi yang dipimpin oleh Soekarno. 31. Peristiwa Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KNIL, pasukan Belanda di Indonesia, terhadap pemerintah Indonesia, agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur. Ketika akhirnya tentara Indonesia benar-benar didatangkan ke Sulawesi Selatan dengan tujuan memelihara keamanan, hal ini menyulut ketidakpuasan di kalangan pasukan Andi Aziz. Upaya pemerintah dalam menghadapi pemberontakan Andi Aziz yaitu, APM Hatta memerintahkan menangkap Kapten Westerling dan Sultan Hamid II namun Westerling berhasil lari, B mengirim pasukan untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kolonel Kawilarang. C. Leimena mengajak Andi Aziz dan pasukannya untuk mengajak perundingan untuk sebuah kesepakatan, D melakukan operasi 17 Agustus untuk mengamankan sumber-sumber minyak yang ada di sektor Sulawesi, E mengirim pasukan dalam operasi Merdeka untuk melakukan perundingan antara Andi Aziz dan pemerintah. Upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi pemberontakan Andi Aziz adalah mengirim pasukan untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kolonel Kawilarang. Pemerintah Indonesia mengirimkan pasukan untuk menghadapi pemberontakan Andi Aziz yang dipimpin oleh Kolonel Kawilarang. Operasi militer ini dilakukan untuk mengatasi ketidakpuasan yang berkembang di kalangan pasukan Andi Aziz, yang merasa tersisih setelah pasukan Indonesia datang ke Sulawesi Selatan. 32. Pada masa pemerintahan RIS muncul pemberontakan yang mengguncang stabilitas politik dalam negeri antara lain pemberontakan APRA di Jawa Barat tahun 1950. Tujuan APRA adalah mempertahankan bentuk negara federal Pasundan di Indonesia, dan mempertahankan adanya tentara sendiri pada setiap negara bagian RIS. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan pemberontakan APRA tahun 1950 adalah A. Menangkap semua tentara Belanda yang terlibat dan diasingkan keluar, B. Melakukan tekanan terhadap pimpinan tentara Belanda dan operasi militer, C. Melucuti senjata tentara Belanda yang dipakai pemberontak dan dimusnahkan, D. Menarik semua tentara yang bertugas di setiap negara bagian RIS ke pusat, E. Memusnahkan tempat-tempat persembunyian yang digunakan pemberontak. Pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, terjadi pada 23 Januari 1950 di Bandung. Pemberontakan ini dipimpin oleh mantan Kapten Koninklijke Nederlands Indische Leger, KNIL, atau Tentara Hindia Belanda Raymond Westerling. Pemberontakan ini bertujuan untuk mempertahankan negara Pasundan sebagai negara federal dan menjadikan KNIL sebagai tentara negara Pasundan. Untuk mengatasi pemberontakan ini, pemerintah melakukan berbagai cara untuk menyelesaikan pemberontakan APRA 1950, salah satunya dengan melakukan tekanan terhadap pimpinan tentara Belanda dan operasi militer. 33. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia adalah hasil perjuangan gigih bangsa Indonesia sendiri dan bukan pemberian Jepang. Pernyataan di bawah ini yang menunjukkan bangsa Indonesia merdeka dengan usaha sendiri adalah A. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada saat Jepang telah menyerah kepada sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan. B. Pemerintah Jepang membentuk BPUPKI yang beranggotakan orang-orang Indonesia. C. Setelah BPUPKI dibubarkan, pemerintah Jepang membentuk PPKI. D. Adanya penambahan anggota PPKI oleh bangsa Indonesia. E. Teks proklamasi yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dengan usaha sendiri. Pernyataan yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia merdeka dengan usaha sendiri adalah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada saat Jepang telah menyerah kepada sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan.
Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 terjadi setelah Jepang menyerah kepada sekutu, yang menyebabkan kekosongan kekuasaan. Momen inilah yang dimanfaatkan oleh para pemimpin Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa pemberian dari pihak luar, khususnya Jepang. 34 Para tokoh bangsa berjuang tanpa pamrih dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah 3 orang tokoh yang merumuskan teks Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, ADRS Mohatta, Mr. Ahmad Soebardjo, dan Insinyur Soekarno, B. Oto Iskandar Dinata, Latif Herdaningrat, dan Soekarni, C. Insinyur Soekarno, Sayuti Malik, dan Laksamana Maeda, D. Laksamana Maeda, Insinyur Soekarno, dan Soekarni, E. Sayuti Malik, Soekarno, B. M. Diah. Naskah proklamasi dirumuskan di Rumah Laksamana Maeda pada 17 Agustus 1945, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dirumuskan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo. 35. Dalam demokrasi liberal, negara menghormati dan melindungi hak-hak warganya. Pada masa demokrasi liberal, terjadi 7 kali pergantian kabinet dalam waktu yang singkat. Hal ini disebabkan A. Kelompok oposisi lebih sering berusaha menjatuhkan kabinet yang sedang berkuasa, B. Anggota kabinet tidak memiliki keahlian, C. Partai-partai politik saling berebut kekuasaan, D. Kabinet kurang mendapatkan dukungan dari presiden, E. Tidak adanya kerja sama harmonis antara. Era demokrasi liberal merupakan masa di mana Presiden Soekarno memerintah, menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia 1950. Faktor yang menyebabkan seringnya terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal, adalah karena pada masa ini Indonesia menganut sistem multipartai. Akibatnya, partai politik saling beradu kepentingan dan rasa persaingan antar golongan membuat anggotanya lebih mengutamakan kepentingan partai mereka sendiri. Karena kepentingan yang saling berbenturan itu, tidak ada kabinet yang dapat melaksanakan programnya, sehingga tuntutan dari parlemen juga tidak tercapai. Apabila sudah begitu, kabinet-kabinet sering jatuh akibat mendapatkan mosi tidak percaya dari kelompok oposisi yang kuat di parlemen. 36. Kebijakan memotong uang dengan memberlakukan setengahnya untuk mata uang yang bernilai Rp2,50 ke atas dikenal dengan istilah A. Gunting Syafruddin, B. Gunting Alibaba, C. Gunting Natsir, D. Pancakarya, E. Trilogi Ekonomi. Kebijakan memotong uang dengan memberlakukan setengahnya untuk mata uang yang bernilai Rp2,50 ke atas, dikenal dengan istilah Gunting Syafruddin. Kebijakan ini diberlakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada masa demokrasi liberal untuk mengatasi inflasi yang tinggi. 37. Setelah B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI dan sesuai dengan janji yang diucapkannya, maka pada tanggal 22 Mei 1998 Presiden 3 ini membentuk kabinet baru yang diberi nama A. Kabinet Reformasi Pembangunan, B. Kabinet Reformasi Gotong Royong, C. Kabinet Reformasi Persatuan, D. Kabinet Reformasi Bersatu, E. Kabinet Reformasi Pembaharuan. Setelah B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI, kabinet baru yang dibentuk pada tanggal 22 Mei 1998 diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet ini dibentuk untuk melaksanakan agenda reformasi dan pemulihan ekonomi setelah masa Orde Baru. 38. Menyelesaikan konflik-konflik di berbagai belahan dunia. Pasukan Garuda merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia yang tergabung dalam bendera PBB yang bertugas sebagai Peacekeeping Force. Berdasarkan ilustrasi tersebut peran yang telah dilakukan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia yaitu
Presiden Soekarno mengirimkan kontingen Garuda 3 untuk membantu PBB dalam menyelesaikan konflik di Mesir. B. Brigjen TNI S. Sumantri memimpin kontingen Garuda 11 untuk menyelesaikan konflik di Vietnam. C. Brigjen TNI Harsoyo memimpin kontingen Garuda 8 untuk menyelesaikan konflik di kawasan Teluk. D. Wiyogo Atmodarminto memimpin kontingen Garuda 4 untuk menyelesaikan konflik di Kongo. Mengirimkan kontingen Garuda 2 yang dipimpin oleh Letkol Infantri Solicin untuk menyelesaikan konflik di Kongo. Komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan amanat dari alinea 4 pembukaan UUD 1945 dalam menjaga perdamaian dunia diwujudkan lewat misi Garuda. Indonesia diberi kepercayaan oleh PBB untuk mengirim personel keamanan terbaiknya dalam menjalankan misi pemeliharaan perdamaian. Pasukan misi Garuda terdiri dari tentara, kepolisian, dan sipil Indonesia yang dikenal dengan nama kontingen Garuda. 39 Demonstrasi pada tahun 1997 sampai 1998 dipicu oleh anggapan bahwa pemerintah gagal menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Hal tersebut dilihat dari A. Krisis moneter yang tidak segera terselesaikan, B. Indonesia terjerat hutang yang banyak, C. Banyak perusahaan asing yang memonopoli harga, D. Praktik KKN yang banyak dilakukan pejabat negara, E. Norma masyarakat semakin rendah. Demonstrasi pada tahun 1997 sampai 1998 dipicu oleh anggapan bahwa pemerintah gagal menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Hal tersebut dilihat dari praktik KKN yang banyak dilakukan pejabat negara, korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN yang meluas di kalangan pejabat negara menjadi salah satu faktor utama yang memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru yang akhirnya berujung pada reformasi 1998. 40. ASEAN adalah organisasi regional bangsa-bangsa Asia Tenggara yang bergerak di bidang ekonomi, geopolitik, dan budaya. Dalam kegiatan ASEAN tersebut, Indonesia mampu memainkan peran sebagai pemimpin Asia Tenggara, terutama pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Indonesia memiliki peranan yang cukup penting di dalam perkembangan ASEAN, di mana Indonesia merupakan salah satu penentu arah perkembangan organisasi tersebut. Contoh peran Indonesia dalam ASEAN menjadi penengah saat terjadinya konflik antara Kamboja dan Vietnam tahun 1987. Konflik ini dapat diselesaikan melalui Konferensi Paris tahun 1991 di mana kedua negara menyepakati adanya perjanjian damai. Dari deskripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia A. dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di berbagai dunia, B. mampu menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, C. dapat menyelesaikan permasalahan ASEAN tanpa bantuan, D. bekerja sama dengan negara lain dalam mewujudkan kesejahteraan, E. mampu mewujudkan suatu stabilitas nasional melalui keadilan. Dari deskripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia mampu menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Indonesia berperan sebagai penengah dalam konflik antara Kamboja dan Vietnam, dan ini menunjukkan peran penting Indonesia dalam menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara melalui diplomasi dan kerjasama dalam ASEAN.